Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regina Bansubu dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 1A. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang bab 4, yaitu teknik penulisan. Nah, kita masuk di teknik penulisan skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan laporan penelitian. Itu terbagi menjadi 3, yaitu ada alternatif pertama. Nah, di dalam alternatif pertama ada peringkat judul bab dan subbab dinyatakan dengan jenis huruf yang berbeda, cetak miring, dan letaknya pada halaman bukan dengan angka. Di dalam contoh ada bab 3, metode penelitian, instrumen penelitian, alasan pemilihan tes, isi tesis, dan tingkat kesulitan butir tes. Nah, adapun alternatif kedua, penulisan judul bab yang berperingkat 1 dilakukan dengan cara yang sama dengan alternatif pertama, yaitu ditulis dengan huruf besar semua, bold, dan ditempatkan di tengah-tengah. Peringkat selanjutnya dinyatakan dengan angka. Adapun contoh bab 3, metode penelitian, ada 3.3 instrumen penelitian, 3.3.1 alasan pemilihan tes, 3.3.1.1 isi tes, 3.3.1.1.1 tingkat kesulitan butir tes. Nah, kita masuk ke alternatif ketiga, penulisan judul bab yang berperingkat 1 sama dengan yang berlaku untuk alternatif pertama, yaitu dengan menempatkannya di tengah memakai huruf besar semua dan bold. Peringkat selanjutnya dinyatakan dengan huruf dan angka. Seperti pada contoh bab 3 ada metode penelitian, C. Instrumen penelitian, 1. Alasan pemilihan tes, A. Isi tes, 1. Tingkat kesulitan butir tes. Nah, kita masuk ke cara merujuk dan menulis daftar rujukan. Cara merujuk kutipan langsung. Kutipan kurang dari 40 kata, yaitu kutipan yang berisi kurang dari 40 kata ditulis di antara tanda kutip sebagai bagian yang terpadu dalam tes utama dan nama penulis, tahun, dan nomor halaman. Nama penulis dapat ditulis secara terpadu dalam teks atau menjadi satu dengan tahun dan nomor halaman di dalam ruang. Kita masuk ke kutipan 40 kata atau lebih. Kutipan yang berisi 40 kata atau lebih ditulis tanpa ada kutip secara terpisah dari teks yang mendahului, ditulis 1,5 cm dari garis tepi sebelah kiri dan kanan, dan diketik dengan spasi tunggal. Nomor halaman juga ditulis. Kutipan yang sebagian dihilangkan. Di dalam kutipan yang sebagian dihilangkan, apabila dalam mengutip langsung ada kata-kata dan dalam kalimat yang dibuang, maka kata-kata yang dibuang diganti dengan 3 titik. Kita masuk ke cara merujuk kutipan tidak langsung. Kutipan yang disebut secara tak langsung atau dikemukakan dengan bahasa penulis sendiri ditulis tanpa tanda kutip dan terpadu dalam teks. Nama penulis bahan kutipan disebut terpadu dalam teks, atau disebut dalam kurung bersama tahun penerbitnya jika kemungkinan nomor halaman disebutkan. Nah, kita masuk ke cara menulis daftar rujukan. Daftar rujukan merupakan daftar yang berisi buku, makalah, artikel, atau bahan lainnya yang dikutip baik secara langsung maupun tak langsung. Bahan-bahan yang dibaca akan tetapi tidak dikutip tidak dicantumkan dalam daftar rujukan, sedangkan semua bahan yang dikutip secara langsung ataupun tak langsung dalam teks harus dicantumkan dalam daftar rujukan. Pada dasarnya, unsur yang ditulis dalam daftar rujukan secara berturut-turut meliputi: 1. Nama penulis ditulis dengan urutan nama akhir, nama awal, dan nama tengah tanpa gelar akademik. 2. Tahun penerbitan. 3. Judul termasuk anak judul atau subjudul. 4.
kota tempat penerbitan, dan 5 nama penerbit. Unsur-unsur tersebut dapat bervariasi tergantung jenis sumber pustakanya jika penulisnya lebih dari satu. Cara penulisannya namanya sama dengan penulis pertama. Nah, kita masuk ke petunjuk praktis teknik penulisan. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu ada hal pertama yang di sini tertulis, kertas yang digunakan adalah jenis HVS putih, ukuran A4, kuarto minimal 70 gram untuk skripsi, tesis, dan disertasi, dan 60 gram untuk makalah, artikel, dan laporan penelitian. Hal kedua ada bidang pengetikan berjarak 4 cm dari tepi kiri kertas dan 3 cm dari tepi atas, tepi kanan, dan tepi bawah kertas. Hal ketiga ada spasi antar baris artikel ilmiah dengan spasi 1,5, sedangkan skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian dicetak dengan spasi 2, kecuali keterangan gambar, grafik, lampiran, tabel, dan daftar rujukan dicetak dengan spasi tunggal. Judul bab dicetak dengan turun 4 spasi dari garis tepi atas bidang ketikan. Kita masuk ke hal yang keempat, yaitu judul tabel atau gambar beserta tabel atau gambarnya harus ditempatkan pada halaman yang sama. Jika kemungkinan penyebutan tabel atau gambar dalam teks menggunakan kata tabel, titik-titik, atau gambar titik-titik diberi nomor identitas. Hal kelima ada tepi kanan teks harus rata. Oleh karena itu, kata pada akhir baris tidak harus dipotong. Jika terpaksa harus dipotong, tanda hubungnya ditulis setelah huruf akhir. Hal keenam, tempatkanlah nomor halaman di pojok kanan atas pada setiap halaman, kecuali halaman pertama setiap bab dan halaman bagian awal, nomor halaman awal bab, dan bagian awal ditulis di tengah bagian bawah halaman. Yang ketujuh, semua nama penulis dalam daftar rujukan harus ditulis walaupun penulis yang sama memiliki beberapa karya yang dijadikan acuan dalam teks. Nah, yang ke-8 ada nama awal dan nama tengah dapat ditulis secara lengkap atau disingkat asal dilakukan secara konsisten dan dalam satu daftar rujukan. Yang ke-9, daftar rujukan hanya berisi sumber yang digunakan sebagai acuan dalam teks dan semua sumber yang dikutip harus ditulis dalam daftar rujukan. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan, yang pertama, tidak boleh ada bagian yang kosong pada halaman, kecuali jika halaman tersebut merupakan akhir suatu bab. Yang kedua, tidak boleh memotong tabel menjadi 2 bagian jika memang bisa ditempatkan pada halaman yang sama. Yang ketiga, tidak boleh memberi tanda apapun sebagai pertanda berakhirnya suatu bab. Yang keempat, tidak boleh menempatkan judul subbab atau identitas tabel pada akhir halaman. Yang kelima, ada rincian, tidak boleh menggunakan tanda hubung, tetapi menggunakan tanda bulit. Ukuran besar, kecil, bulit yang digunakan disesuaikan dengan ukuran yang mengikutinya. Yang keenam, tidak boleh menambahkan spasi antar kata dalam suatu baris yang bertujuan meretakan tepi kanan. Yang ketujuh, daftar rujukan tidak boleh di kaki halaman atau akhir setiap bab. Daftar rujukan hanya boleh ditempatkan setelah bab terakhir dan sebelum lampiran jika ada. Baiklah, itulah pemaparan bab 4 dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.